ibn Ismail an-Nabhani dzil karamah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah. Anna Allah yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa jami' ashabil kutub alladhi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah. Anna Allah yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa rawa Abdurrahman ibn Auf an ummihi as-Sifai radhiyallahu anhuma qalat lamma waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a alayya fastahalla fasami'tu qailan yaqul rahimakillah wa ada'a lima bainal masyriqi wal maghrib hatta nazartu ila ba'di kusuri rum. Wa rawa Abdurrahman bin Auf an ummihi as-Sifa radhiyallahu anhuma qalat. Meriwayatkan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, ya. Ini masyhur, termasuk ulama di kalangan para sahabat, ya. Dia meriwayatkan dari ibunya yang bernama Syifa, ya, bahwa ibunya menceritakan lamma waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a ala yadayya. Tatkala melahirkan, ya, Sayyidah Aminah akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah merebahkan dirinya kepada diriku, ya, di antara kedua tanganku. Atau juga bisa bermakna waqa'a alayya yadayya. Boleh juga bermakna itu bahwa beliau meletakkan anaknya itu di kedua tanganku, ya, disuruh pegang, ya. Nah, itu biasanya kalau orang baru lahir justru ibunya yang tidak memegang, tetapi orang yang lain yang memegang. Fastahalla, ya, fastazhara artinya kemudian secara jelas, ya, fasami'tu qailan, aku mendengar suara yang mengatakan. Jadi ada suara tetapi tidak ada sosoknya, ya, kata ibunda, ya, dari Abdurrahman bin Auf. Dan suara itu mengatakan rahimakillah, mudah-mudahan rahmat Allah untuk engkau. Jadi melahirkan Nabi Muhammad itu, ya, pada suara yang didengar oleh Ummu Syifa ini, rahimakillah, mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepada. Jadi kelahiran Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat, ya. Wa ada'a lima bainal masyriqi wal maghribi, lalu menjadi terang bagiku, katanya, antara masyrik dan maghrib itu menjadi terang, ya, menjadi bercahaya. Hatta nazartu ila ba'di kusurir Rum, sehingga aku bisa melihat sebagian istana Romawi. Padahal jarak dari
Ya, kota Mekah ke Romawi itu perjalanan yang cukup jauh ya. Saking terangnya pada malam kelahiran itu, hari kelahiran Nabi itu, ya, Ummu Syifa itu bisa melihat sebagian dari ya apa itu singgasana Romawi. Qalat, kemudian ia menceritakan, Ummu Syifa ini, summa albastuhu wa ajjatuhu, kemudian aku berikan pakaian, kemudian aku baringkan dia, ya, Muhammad kecil ini. Falam anshab al-ghasiyatni zulmatun, tidak beberapa lama kemudian aku diliputi oleh gelap. Ya, yang tadi semua terang, di pakaian baju ditaruh, ditelentangkan, diliputi oleh gelap. Ya. Warok pun, ya, kemudian rasa takut. Wakos ari rotun, kemudian menggigil. Ya. Jadi lantaran takut kemudian jadi menggigil. Sumaguyi ba'ani, kemudian tidak terlihat lagi Nabi Muhammad kecil itu dari hilang, ya, seakan gaib gitu. Fasami'tu qailan, dan aku mendengar ada perkataan, yaqul aina dhahabta bi, mau dibawa kemana Muhammad? Ada yang terdengar suara. Nah, ini Ummu Syifa cuma bisa mendengar tapi gak bisa melihat karena diliputi oleh gelap. Mau dibawa kemana Muhammad? Qala ilal masyriq. Ya, kemudian ada yang menjawab sama, hanya suara tidak dilihat, mau dibawa ke timur, ya, masyriq. Qalat, kemudian Ummu Syifa menceritakan, falam yazal al haditsu minni ala balin, maka senantiasa pembicaraan, ya, datang kepadaku sampai kepada satu keadaan, ya, hatta ibta'atsahullah, sehingga Allah mengutus Muhammad menjadi utusannya. Fakuntu fi awalin nasi islaman, maka akulah orang yang pertama yang percaya dan mengikuti ajaran Islam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di kalangan wanita dialah wanita pertama yang mengakui, ya, karena dia lihat dari mulai kelahiran memang ini sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ya. Itu pengakuan dari Ibu Abdurrahman bin Auf. Ya. Wa an Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu qala, berkata Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu menceritakan ia, inni lagulamu ibnu sab'in sinina aw thamanin aqilu ma ra'aitu wa sami'tu idzan yahudiyun yasrahu dzata ghadatin. Meriwayatkan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, dan dia berkata ketika itu aku berumur 7 tahun, aw thamanin atau 8 tahun. Kenapa ragu dia? Ya, karena dulu tidak ada catatan sipil, ya, sehingga umur seseorang itu yang secara pasti itu, ya, pada umumnya kecuali nabi, ya, kecuali raja-raja, kaisar, itu yang memang dibuatkan catatan secara khusus. Tapi kalau yang secara umum tidak. Nah, Hasan bin Thabit ini, ada yang tahu nggak siapa? Beliau orang yang sudah umur 60 tahun baru masuk Islam. Jadi dia tahu tentang Nabi Muhammad tapi dia belum memeluk agama Islam. Baru umur 60 tahun dia memeluk agama Islam, dan dia penyair. Kalau di sini mungkin seperti Taufik Ismail, ya, seperti Rendra, kira-kira seperti itu. Dan dia mau berjuang, mau membantu perjuangan Rasulullah itu dengan syair-syair.
Maka terkenallah Hasan bin Sabit ini sebagai syairun Nabi SAW, penyairnya Nabi. Jadi kalau mau berangkat perang, Nabi selalu mengatakan, bilang kepada Hasan bin Sabit, ya Hasan, absyir ya lil mu'min ya. Hai Hasan, kasih kabar gembira, bikin senang mereka itu yang mau berperang. Nah, Hasan baca syair menceritakan tentang surga, menceritakan tentang ruh yang luar biasa bagi orang-orang yang mati syahid. Dan dia umurnya panjang ini, 120 tahun. Panjang. Jadi orang yang tahu Nabi dari mulai kelahirannya sampai setelah Nabi wafat pun dia tahu perkembangannya. Hasan bin Sabit. Ya. Orang yang luar biasa ini ya. Nah, pada saat Nabi lahir, dia umurnya 9 atau 8 tahun. Kan udah ngerti baji itu ya. Akilu ma'waitu, aku sudah berpikir dengan apa saja yang aku lihat. Wasami'tu, dan aku mendengar. Idzan Yahudiyun yasrahu dzata aqadatin, bahwa ada seorang Yahudi berteriak di suatu pagi, ya ma'syarasy Yahud, wahai kaum Yahudi, fajtamu ilaihi wa ana asma, kumpullah kalian ya kepadanya dan aku mendengarnya. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu sudah ada di zaman itu yang melihat kelahiran Nabi Muhammad ini sesuai yang digambarkan di dalam Taurat, yang sesuai sudah yang digambarkan di dalam ya Injil itu sudah. Jadi dia mengatakan fajtama'u ilaih, berkumpullah kalian kepada Muhammad, wa ana asma'u, aku mendengarnya langsung. Qalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan, wailaka malak, celaka kamu, ada apa ini dengan kamu ini? Artinya sebagai sesama orang Yahudi dia ingin mengatakan gini, ada apa orang Yahudi itu membesar-besarkan anak yang baru lahir? Celaka kamu ini ya, ada apa kamu ini kau begini? Qala, kemudian orang Yahudi itu mengatakan, qala an-najmun ahmadalladzi wulida fihi fi hadhihi lailah, telah terbit bintang yang indah Ahmad ya, alladzi wulida fihi fi hadhihi lailah, Ahmad ya, yang dilahirkan di malam ini. Nah, jadi ini menjadi sebuah pengakuan yang luar biasa. Dan Hasan bin Sabit ini selamat semasa hidupnya dia sebagai orang Yahudi. Memang dia masuk Islamnya itu kala sudah sepuh ya, umur 60 tahun baru masuk Islam ya. Jadi ada pengakuan yang secara original ya, pengakuan yang sangat luar biasa tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi mereka udah tahu. Bahkan kalau di dalam tafsir Durratut Tafasir ya, mungkin ada yang mengikuti kajian saya itu yang rutin bersama Dewan Mahasiswa IIGI ya, setiap Kamis sore itu jam 4. Nah, di situ diceritakan ya, wasarrahum ma kataballah, mereka itu sengaja memang merubah catatan-catatan tentang Nabi Muhammad itu, dirubah ya. Di dalam Taurat itu disebutkan bahwa Nabi yang terakhir itu tidak tinggi, tidak pendek. Kemudian ya digambarkan itu matanya hitam, kemudian rambutnya ikal. Tetapi pada Injil, pada Taurat yang mereka ya terima itu dirubah bahwa Nabi yang terakhir itu tinggi, kemudian matanya biru, kemudian rambutnya lurus. Itu
mereka yang melakukan perubahan, ya artinya melakukan intervensi tangan, sehingga orang-orang yang mengerti tentang Taurat yang original, Taurat yang benar itu, ini yang dimaksud, yang disebutkan di dalam Taurat itu ya ini, anak ini. Tetapi orang yang mengaku itu justru dibilangnya, why, celaka kamu. Ya. Ini ya berbicara tentang fakta. Jadi kira-kira itu begini, kalau ada orang versinya itu menceritakan itu semuanya orang Islam, barangkali menjadi sebuah kerancuan berpikir ketika cuma versinya orang Islam. Tetapi ketika orang Yahudi yang memang dia min ahbail Yahud, ya orang yang terpandang di kalangan Yahudi, tahu dari masa ya kelahirannya sampai gede, masa kanak-kanak, masa remaja, masa ketika diangkat menjadi rasul, sampai dia akhirnya dia berbalik dan umur 60 tahun dia memeluk agama Islam. Nah, yang menceritakan bukan orang Islam. Ya, ini dalam sejarah, teori sejarah, maka ini validitasnya itu lebih diakui karena pengakuannya bukan dari orang dalam istilahnya. Dan ini kalau di bulan Maulid, nama Hasan bin Sabit ini adalah nama sahabat yang sering disebut-sebut. Ya. Ada syair yang luar biasa yang ditulis oleh Syed Muhammad Syata' Ad-Dimyati ya, di dalam Sarah I'anatul Talibin itu, bahwa Nabi itu melarang orang-orang berdiri kalau Nabi masuk ke ruangan seperti kita seperti ini nih. Nabi datang, orang-orang berdiri, ya nggak boleh. La taqum, kalian jangan berdiri. Karena itu adalah ya kelakuan dari orang-orang Romawi dan lain sebagainya. Kalau kaisarnya datang berdiri. Tetapi ketika Hasan bin Sabit ini, penyair Rasulullah ini masuk Islam, dia nggak mau tunduk dengan perkataan Nabi. Waktu orang kumpul tidak ada yang berdiri, dia berdiri sendiri. Ya, qiyamil azizi alayya fardun. Ya. Berdirinya aku terhadap orang yang dimuliakan hukumnya wajib. Ya, ada itu beberapa syairnya menarik. Yang intinya itu, tidak sempurna keagamaanku bila aku tidak memberikan penghormatan. Bahkan sungguh bodoh ketika orang yang mengaku pandai tapi dia tidak mau beri penghormatan kepada yang diagungkan oleh Tuhan. Berdiri semua. Ketika dibacakan syair itu berdiri semua. Itu kalau mau baca teks aslinya itu di dalam ya I'anatul Talibin ya Sayyid Muhammad Syata' Ad-Dimyati menulis. Ini Hasan bin Sabit. Bayangin aja, dia baca syair cuma 2 baris itu, 2 bait, berdiri semua. Apakah Nabi melarang? Padahal Nabi sebelumnya melarang. Nabi tidak melarang. Diam Nabi. Itu menunjukkan bahwa yang di dalam ulumul hadis itu namanya iqrarun Nabi. Jadi hadis Nabi itu bisa jadi Nabi menyebutkan, Nabi mengajarkan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Itu namanya ya hadis dengan perkataan. Bisa jadi hadis itu sunnah nabawiyah itu dengan perbuatan. Ya, jadi Nabi melakukan tawaf, melakukan syair, melakukan ibadah haji, bayar zakat itu loh. Tapi yang ketiga itu adalah iqrarun Nabi. Bagaimana Nabi mensikapi satu kondisi. Apabila Nabi melarang berarti ada
ya, ikrar dari Nabi itu dilarang. Tapi kalau Nabi diam saja, itu menunjukkan ya dulu ala ya bayanil jawaz, bahwa hukumnya boleh. Nah, sementara ya karena pendapat Hasan bin Sabit ini bukan hadis, maka berdiri kita ketika asyraqal itu pada saat salah maulid oleh mereka dianggapnya bid'ah karena nggak ada dalilnya. Jadi dia tidak mengakui, padahal sungguh pun dia dari kalangan Yahudi, tetapi dia luar biasa ya. Dan setiap kali Nabi mau perang itu selalu bilang, nanti bacakan syair kan. Orang bisa histeris, bisa berani menjual apa saja yang dia punya untuk beli senjata untuk perang. Ya. Jadi ini Hasan bin Sabit ini luar biasa, saksi sejarah. Wan Aisyah ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ummul mu'minin, ya, ibunya orang-orang mukmin radhiyallahu anha. Karena Yahudiyun qad sakana bi Makkah. Bahwa orang-orang Yahudi itu dahulu mereka itu sudah berdiam di kota Mekah. Falamma kanatil lailatul lati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka tatkala pada malam dilahirkannya Nabi kita Muhammad, ya, dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka itu yang mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, hai kaum Quraisy, ya, hal wulida fikumul lailata mauludun, adakah malam ini di antara kalian bayi yang dilahirkan? Ya, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan malam Senin, jadi dihitungnya hari Senin. Tetapi malam itu orang Yahudi nanya, malam ini ada yang dilahirin nggak? Gitu. Ada bayi yang lahir nggak? Qalu la na'lam. Maka orang-orang Yahudi kala itu mengatakan kami belum tahu. Qala unzuru fa inna wulida fi hadhihi lailah nabiyyun hadhihi ummah. Kata tokoh Yahudi ini, coba sekarang kamu jangan teliti di kampung-kampung dia. Yang kemarin-kemarin perutnya besar, yang hamil lihat melahirkan tidak malam ini. Karena dilahirkan malam ini adalah nabi buat kalian. Ya, jadi fa inna wulida fi hadhihi lailah nabiyyu hadhihi ummah. Sesungguhnya akan dilahirkan pada malam ini nabi bagi umat ini. Ya. Baina katifaihi alamatun, yang diantara kedua, ya, pundaknya ini ada tandanya. Jadi sesuatu yang nggak mungkin, ya, dilakukan, ya, bahwa bukan cuma sifatnya, bukan keanehan saja orang yang menyaksikan, tetapi di tubuh, ya, anak yang dilahirkan ini ada tandanya. Fansarafu wasa'alu, maka mereka berpencar dan satu dengan yang lainnya mencari dan bertanya-tanya tentang anak yang dilahirkan. Faqila lahum qad wulida li Abdillah bin Abdul Muttalib ulamun. Maka dikatakan kepada mereka, ada dilahirkan satu orang laki-laki, ya, dari anak Abdullah bin Abdul Muttalib, gulamun, ya, bayi laki-laki. Fadhahabal yahudu ma'ahum ila ummihi. Maka berangkatlah orang-orang Yahudi bersama, ya, kelompoknya itu untuk menjumpai ibunya Nabi. Fa'akhrajathu lahum. Kemudian, ya, Sayyidah Aminah mengeluarkan Muhammad kecil itu kepada mereka. Falamma ra'al yahudiyu al-alamata
tatkala orang-orang Yahudi melihat tanda yang ada di antara kedua pundak Nabi itu tadi, kharramansian alaih, jatuh tersungkur mereka. Wa qala zahabatin nubuwatu min bani Israil, hilang sudah harapan Nabi lahir dari Bani Israel, sudah hilang. Nah, ini adalah fakta sejarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita mau tahu sebenarnya orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa maupun yang mengikuti Nabi Isa itu, dia udah tahu ini yang disebut dengan Nabi terakhir ini, tandanya ada semua. Cuma dia nggak mau karena lahir bukan dari Bani Israel. Cuma itu doang tuh. Seandainya Muhammad lahir dari Bani Israel, selesai sudah. Ya, tetapi dia tidak bisa menerima dari lantaran lahir dari bangsa Arab. Sehingga perkataannya zahabatin nubuwatu min Bani Israel. Hilang sudah ya harapan seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Dan ini kalau dilihat dari dunia ya, peranakan di dunia ini ya, Bani Israel kalau dibandingkan dengan bani-bani lagi, bani-bani lain ya, Cina, India ya, atau Eropa, Afrika, yang itu punya ras-ras tersendiri. Bani Israel ini memang dia punya pengecualian. Di beberapa kitab dijelaskan tidak kurang 70 nabi yang lahir dari Bani Israel. 70. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa itu dari Bani Israel. Jadi dia sangat berharap bahwa Muhammad itu nabi terakhir itu dari Bani Israel. Maka menjadi dengki ketika kenapa ciri-ciri yang disebutkan di dalam Taurat ini justru lahirnya dari rahim orang Arab. Enggak bisa menerima. Ya. Sehingga jelas sekali zahabatin nubuwatu min Bani Israel, hilang sudah harapan nabi yang terakhir lahir dari kalangan Bani Israel. Ya ma'syaral Quraisy, ama wallahi la yastuwanna bikum satwatan yakhruju khabaruha minal masyriq wal maghrib. Hai kaum Bani Quraisy, ya, ketahuilah demi Allah, la yastuwanna bikum satwatan, pastilah akan berpengaruh kepada kalian ya, sebuah pengaruh yakhruju khabaruha minal masyriq ilal maghrib, yang keluar kabar tentang pengaruh itu akan terjadi dari timur sampai barat. Ya. Rahu Yaqub bin Sufyan bi isnadin hasanin kama fi Fathil Bari. Meriwayatkan hadis ini oleh Yaqub bin Sufyan dengan sanadnya yang hasan sebagaimana dikutip di dalam kitab Fathul Bari karya dari ya Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Fathul Bari. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, sejarah berikutnya kemudian terjadi penolakan itu menjadi sesuatu yang aneh ya. Padahal orang-orang Yahudi kala itu melihat secara langsung, mendengar secara langsung, menyaksikannya secara langsung, mereka putus harapan ya, tetapi tetap mereka mengakui. Itu mengapa di dalam Al-Quran sebagian diantara minhum wa minhum may yu'min wa minhum may yakfur, sebagian mereka beriman dan sebagian lagi kafir, tidak mau mengakui. Kenapa? Karena lahirnya bukan dari Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub ya,
bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Nabi Muhammad itu adalah dari Ismail bin Ibrahim. Jadi anak keturunan dari Ismail melahirkan Nabi Muhammad, anak dari Ishak, ya, Yakub yang melahirkan Bani Israel. 70 nabi lahir dari keturunan Bani Israel. Dan hanya satu dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gak bisa nerima. Dan mereka menganggap bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Jadi bangsa Arya, ya, kaum Arya, ya, anak-anak Tuhan. Jadi bangsa lain itu dianggap budak. Sehingga mereka mengatakan wajar saja kalau pengikut Muhammad itu di dini hari subuh itu mereka sudah bangun. Karena memang itu perilaku budak. Kami kaum Arya, kami anak Tuhan, masih enak tidur karena memang kami tidak punya kewajiban apa-apa. Jadi pelecehan itu dulu sangat sadis juga, perkataannya luar biasa. Ya, ketika mereka tidak mau menerima kehadiran Muhammad kecil, ya. Wa min ajaibi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam mawuriya min irtijaji iwani Kisra. Di antara keanehan-keanehan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan, ya, min irtijaji iwani Kisra, bergoncangnya singgasana Kisra. Iwan, ya, ada dulu anaknya Muallim Syafi'i Antami itu, sekarang masih hidup, namanya Iwan Musyafa. Dulu ustadz-ustadz itu masih rada-rada alergi juga gitu. Kenapa kok Muallim anaknya namanya Iwan gitu. Biasanya Iwan itu di diskotik, namanya Iwan itu di daerah-daerah yang seperti itu. Waktu kumpul gitu, ustadz-ustadz yang mempertanyakan kumpul itu, nggak ada yang nanya, tapi Muallim menceritakan, anak saya itu saya kasih nama Iwan. Iwan itu aslinya dari bahasa Persia, itu maknanya singgasana kerajaan. Jadi dia dilahirkan untuk menjadi orang yang menduduki singgasana. Iwan. Nah ini Iwan Kisra, singgasananya Kisra. Kisra itu raja di Persia. Habasya, raja di Afrika. Fir'aun, raja di Mesir. Jadi itu bukan nama orang, gelar untuk raja, ya. Di Persia, kalau sekarang Iran itu namanya Kisra. Di Mesir gelar raja namanya Fir'aun, ya. Di Afrika namanya, ya, Najasyi. Nah itu nama-nama, ya. Jadi kalau dibilang apa itu Fir'aun itu satu gitu, salah. Semua raja Mesir kala itu sebutannya, panggilannya Fir'aun. Nah, jadi waktu Nabi lahir itu bergelimpangan itu. Iwan Kisra kebalik gitu. Wasukuti arba'a asyarata, ya, syurfatan min syurafati. Dan jatuh juga 14 balkon kemuliaan yang mereka punya, rubuh. Dan Persia kala itu sudah punya agama, ya, Zoroaster, sebagai agama yang menyembah api, ya.
wa ghaidu buhairati Tabariyah, dan lahir prematur ya Buhairah, ya unta-unta ya yang terbelah ya kupingnya itu tadi Tabariyah, di daerah Tabariyah. Unta lahir kupingnya terbelah dua. Itu pada saat kelahiran Nabi, semua binatang itu lahir secara prematur ya. Ghaib namanya ya, jadi lahir secara prematur. Wa gumuduna di Faris, dan padamnya api di Faris ya, di Persia. Nah, jadi yang disembah oleh kaum Zoroaster itu ada api di Iran itu, api abadi. Kalau kita sebenarnya seperti di Indonesia di Merapen ya, ada api alami yang memang ada sumber energi, sumber minyak. Biasanya itu diambil kalau mau diadakan PON ya, di Jawa diambilnya dari Merapen. Itu PON, Olimpiade, dan semua kegiatan-kegiatan di dunia itu ke bawah itu, karena memang dari dulu itu bagian dari penghormatan kepada Tuhannya itu adalah dengan api. Mestinya orang Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya jangan api. Ya, mestinya jangan api. Karena memang itu tidak bisa melepaskan diri dari agama yang ada di Persia kala itu, dan olahraga sudah ada. Maka PON, Piala Dunia, ya Olimpiade apapun juga simbolnya itu api, karena memang api itu api abadi. Nah, waktu Nabi Muhammad lahir mati itu api itu. Ya. Yang terjadi di Faris. Wa kana laha alfu amin lam tahmad kama rahu kathirun. Dan api itu selama 1000 tahun tidak pernah mati sebagaimana diriwayatkan oleh banyak periwayat. Tak pernah mati. Waktu Nabi lahir mati itu api. Kan ini bukan sebuah kebetulan, kecuali baru seminggu ya, baru setahun ya, tetapi 1000 tahun tak pernah mati. Gini Bapak-bapak, ini kita mau main logika ya, cara berpikir. Kalau ada api besar tidak pernah mati 1000 tahun, kemudian orang mengasumsikan, oh ini nggak mungkin api biasa ya. Jangan-jangan ini adalah personifikasi Tuhan. Ini sebenarnya Tuhan. Itu secara akal nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Kenapa? Hidupnya 1000 tahun nggak pernah mati. Dan itu terjadi pada Nabi Ibrahim ketika dia mencari Tuhan. Maka pertama kali dia bilang, wah ini Tuhan ini, bintang. Ternyata bintang itu kalah dengan matahari. Dan dia mengatakan, yang layak jadi Tuhan itu yang ini, lebih keras. Kalah sinarnya bintang itu. Ketika datang malam hilang, maka dia mengatakan, masa Tuhan muslim ada lagi yang mengalahkan, yaitu gelap. Ditolak sama dia. Nah, tetapi orang yang sekelas Nabi Ibrahim dalam pencarian ketuhanan itu seperti itu. Jadi kalau di Persia ada Zoroaster, ada agama yang menyembah api, jangan diheran, apinya itu 1000 tahun tidak pernah mati. Ya, baru mati ketika Nabi lahir. Wa min dzalika ma waqa'a min ziyarati hirasati samai fi syuhub. Dan dari dasar yang demikian itu tadi, apa yang terjadi ya, min ziyarati hirasati sama ya, dari lantaran banyaknya tambahan dari pengawal-pengawal langit fi syuhub
ya terhadap meteor yang jatuh. Waqat isada di syayatin, dan apa itu ya, lemparan-lemparan yang diberikan kepada syaitan, waman ihimin istiraki sam'i, dan dicegah dari mereka itu untuk bisa mendengar. Setan itu untuk mendengar apa yang terjadi pada ya, catatan-catatan di Lauhil Mahfuz itu. Jadi dulu di zaman ini ceritanya nggak bisa putus begini saja. Jadi ceritanya itu di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Sulaiman, itu ilmu sihir itu luar biasa. Jadi kalau lihat film-film yang bernuansa agama-agama Nasrani maupun agama Yahudi itu, maka kesaktian wanita-wanita sihir itu, nenek-nenek sihir itu menjadi hebat. Itu diakui dalam perspektif kita, itu diakui dari lantaran ya dulu setan itu bisa naik kemudian mengintip-ngintip apa yang ditulis yang akan terjadi di Lauhil Mahfuz. Kemudian tulisan-tulisan yang di Lauhil Mahfuz itu dikasih tahu kepada dukun-dukun, kepada peramal-peramal, kemudian dia menyatakan, maka yang dia nyatakan itu benar terjadi. Maka dukun-dukun itu adalah penyembah iblis, penyembah setan. Di zaman Nabi Muhammad ini, kelahiran Nabi Muhammad yang seperti itu nggak boleh. Sehingga kalau ada batu meteor jatuh, itu kajian secara ilmiah bisa dibaca oleh pandangan mereka. Tetapi dalam pandangan kita itu batu itu adalah di mana malaikat melemparkan batu sehingga setan tidak bisa naik ke atas untuk melihat, mengintip-ngintip apa yang terjadi. Nah itu bagian dari sesuatu yang luar biasa ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam maktunan masruran ay maktu'as surrati wallahu a'lam bis-shawab. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين والأولياء القوم أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العفاص والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسين العفاص والحبيب علي بن حسين العفاص والشيخ أحمد بن عبد القادر بحش والشيخ محمد بن أحمد مشموس والشيخ المعلم محمد شافعي هدامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحقاقة الحضور وصلاة الله دوما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدرة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإن
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باتصال منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قش السحب والحمد للإله في البدء والتنايم. Jamaah hadirin sekalian, diharapkan hari Minggu kita sama-sama berangkat ke pondok pesantren kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan diisi oleh Kiai Haji Idrus Ramli dan Kiai Haji dan Ustaz Muhammad Zaki Meza. Insya Allah juga ada Baim Habib dan ulama kita lainnya. Nanti kita bisa berangkat bareng-bareng dari Masjid Jamiah Tauhid, Mas Darmin dan Nyapin, ada 2 angkot. Yang punya mobil yang bisa ditumpangin juga berkenan kita berangkat bareng.